Shalom saudara-saudari yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita bertemu di dalam acara Kompas Iman, konten pembinaan Hosana. Hari ini bersama saya Tan Ming Kuan dan ditemani dengan saudari Areta Eklesia dan narasumber kita hari ini. Saya Deborah Stefani. Hari ini topik kita adalah keyakinan akan keselamatan. Apakah pasti saya sudah diselamatkan? Kita akan bersama-sama mendiskusikan pertanyaan-pertanyaan menarik yang sudah dikumpulkan oleh tim. Untuk itu kita akan mulai membahas pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama adalah, dari mana seseorang tahu bahwa ia sudah diselamatkan? Apakah ada ciri-cirinya sehingga orang itu tahu, oh, saya sudah diselamatkan? Oke. Iya Pak, kalau misalkan mungkin ciri-ciri itu ya tanda-tandanya gitu ya sudah diselamatkan atau belum. Saya bagi mungkin kalau misalkan kita yang lihat atau yang kita dilihat oleh orang lain, jadi kan ada yang internal diri sendiri dan eksternal yang orang lain. Kalau ciri-ciri internal itu yang memang hanya orangnya sendiri yang bisa mengetahuinya gitu ya. Jadi kalau misalkan orang yang sungguh-sungguh diselamatkan, dia kan pasti mengalami kelahiran baru dan juga mengalami pertobatan. Nah, ia akan memiliki kerinduan untuk mengasihi Tuhan, untuk lebih mendalami lagi tentang kekristenan dan juga berusaha untuk hidup benar karena kasihnya kepada Tuhan. Dan setiap orang yang baru bertobat itu pasti punya kasih yang menggebu-gebu kan sama Tuhan. Maka biasanya disebut juga kasih mula-mula kepada Tuhan. Nah, itu memang pasti akan dirasakan oleh orang tersebut yang baru mengalami keselamatan gitu ya. Mungkin dia baru bertobat mendengarkan Injil di suatu tempat gitu, kemudian dia, ya saya mau bertobat, saya mau percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Kemudian juga di dalam diri orang itu sendiri ada satu juga kerinduan untuk hidup benar di hadapan Tuhan, maka dia tidak mau untuk hidup di dalam dosa yang mungkin dia lakukan sebelum dia bertobat. Mungkin selama hidupnya dia punya satu kecanduan akan hal tertentu. Kemudian hal yang itu yang tadinya dianggap menyenangkan, dia akan menganggapnya menjadi sesuatu yang menjijikkan dan dia tidak mau untuk melakukan hal itu lagi gitu ya. Jadi itu sesuatu yang ada di dalam dirinya tuh satu perasaan yang, wah, Tuhan tidak senang jika saya melakukan ini, maka saya tidak mau melakukannya. Nah, itu kan memang ciri-ciri yang internal gitu ya, yang seseorang tuh rasakan. Nah, kalau misalkan ciri-ciri yang eksternal atau yang dapat orang lain lihat, jika mungkin kita melihat ada saudara kita atau ada teman kita yang baru mengalami pertobatan, tentunya kita bisa melihat ada perubahan, dari perubahan sikap. Mungkin tadinya orang tersebut tidak mau untuk membaca Alkitab gitu ya, tapi kan kalau sudah bertobat pasti dia akan punya kerinduan untuk mau tahu, mungkin juga membaca Alkitab ataupun mungkin bertanya kepada kita. Mungkin kita sudah percaya terus dia tanya, seperti apa sih kekristenan, bagaimana supaya saya bisa hidup menjadi seorang Kristen yang baik. Nah, itu juga kita bisa lihat kalau ya orang itu menunjukkan tanda-tanda dia sudah bertobat, tidak lagi melakukan perbuatan-perbuatan dosa yang tadinya ia lakukan terus-menerus. Mungkin itu yang ciri-ciri yang bisa dilihat oleh orang lain. Jadi ciri-cirinya bisa ya di dalam diri sendiri dirasakan atau bisa dilihat juga oleh orang lain. Tapi itu pasti berjalan bersamaan sih. Orang yang sungguh-sungguh bertobat akan dia merasa bahwa ada perubahan di dalam dirinya dan perubahan itu juga bisa dirasakan oleh orang-orang di sekitarnya. Ya, berarti ada hal secara subjektif yang dia alami sendiri, yang dia rasakan ya ketika lahir baru tadi istilahnya ya. Ya. Salah satu perasaan adalah rasanya awalnya mungkin belum perasaan terhadap mengasihi Allah belum muncul, tetapi ketika lahir baru rasanya ingin mengasihi Allah lebih lagi. Iya, betul. Ya. Mungkin juga ada satu perasaan yang jika dia tinggal di dalam satu lingkungan atau bergaul dengan orang-orang yang mungkin kita bisa bilang tidak benar gitu, dan mungkin dia melakukan satu pekerjaan yang di dalam pekerjaan itu dia melakukan sesuatu yang curang gitu, atau mungkin sesuatu yang tidak jujur. Jika orang itu sudah mengalami perubahan, dia tidak akan merasa itu hal yang benar dan
dia tidak akan merasa nyaman untuk di situ. Pasti ada satu kegelisahan untuk, wah saya harus tidak boleh melakukan ini lagi gitu. Maka dari itu mungkin tadinya di dalam pergaulan mungkin dia merasa nyaman dengan, oh ya sudah tidak apa-apa merokok atau minum minuman keras gitu ya. Kemudian setelah bertobat pasti ada perasaan bahwa Tuhan tidak akan senang jika saya melakukan hal ini, maka saya harus berhenti untuk melakukannya, seperti itu. Ya memang pastinya tidak mudah, itu tidak mudah untuk dilakukan, apalagi orang yang sudah kecanduan, sudah benar-benar mengkonsumsinya selama berpuluh-puluh tahun gitu ya. Tapi jika orang itu sungguh-sungguh bertobat, saya rasa pasti ada kerinduan untuk berhenti atau untuk meninggalkan itu. Meskipun itu sangat-sangat sulit, pasti dia ada keinginan atau kegelisahan di dalam hatinya untuk berhenti melakukannya karena dia yakin Tuhan tidak suka dia terus-menerus melakukannya. Ya gampang. Bisa juga nggak sih sebenarnya waktu sebelum kita diselamatkan nih, atau lahir baru tadi istilahnya, hal-hal seperti itu sebenarnya kita sudah mau tinggalkan. Tapi kok rasanya susah banget ya. Tapi ketika kita diselamatkan, seperti ada perasaan kita diberi kekuatan untuk kayaknya yang seperti itu lebih ringan gitu rasanya. Kayaknya saya agak lebih mudah meninggalkan. Seakan-akan ada kekuatan yang membantu kita untuk bisa meninggalkan hal itu. Seperti hal itu bukan hal besar lagi yang mengikat diri kita. Bisa nggak itu seperti perasaan itu juga yang timbul? Bisa juga sih Pak. Jadi memang kalau misalkan kita sudah percaya dan kita lahir baru, itu kan kita percaya bahwa ada Roh Kudus di dalam diri kita. Nah, Roh Kudus itulah yang memampukan kita untuk kemudian ketika kita mungkin mengalami satu godaan untuk kembali jatuh ke dalam dosa kita yang sudah lama kita tinggalkan, itu ada satu kekuatan untuk kita, oke, kita jangan jatuh seperti itu. Apakah ada orang-orang yang mungkin bukan orang percaya tapi bertobat gitu ya, maksudnya mungkin tadinya dia adalah seorang pengkonsumsi minuman beralkohol gitu ya, tapi kemudian dia mau berhenti tapi bukan orang percaya. Sebenarnya ada juga gitu, tapi motivasinya apa gitu kan? Motivasinya bisa saja, wah saya takut gagal ginjal nih gitu, atau wah saya uangnya habis gitu, atau mungkin satu alasan-alasan tapi bukan untuk Tuhan gitu. Tapi kalau orang yang sudah percaya, itu motivasinya adalah ya untuk Tuhan, untuk menyenangkan Tuhan, bukan untuk diri sendiri saja. Seperti itu. Ya mungkin dia juga ada alasan, ya alasan kesehatan, alasan tidak mau, mungkin juga kalau orang yang suka menipu, dia tidak mau masuk penjara seperti itu. Tapi kalau misalkan orang yang sudah benar-benar bertobat, alasannya justru bukan hanya untuk diri sendiri tapi untuk Tuhan, karena mau menyenangkan hati Tuhan itu. Ya, jadi motivasinya ya. Kelihatan ciri-cirinya di sana. Iya, betul. Ya mungkin Eca ada pengalaman sendiri tentang ketika mengalami kelahiran baru tersebut. Ada pengalaman, tapi itu ya namanya pengalaman, pasti udah berlalu kan. Ya pernah sih kayak meragukan, sebenarnya saya udah diselamatkan belum ya, udah mengaku saya mau percaya sama Tuhan, tapi sebenarnya saya sudah diselamatkan belum ya. Jadi setelah mendapatkan sama jawaban seperti Cidebora, ya saya yakin saya sudah diselamatkan gitu. Jadi pengalaman keraguan itu. Oke, iya. Kalau saya dulu rasanya kalau baca Alkitab berapa kata juga rasanya ini ngomong tentang apa ini? tapi kok ketika menerima anugerah itu seperti rasanya lebih ringan untuk memahaminya. Mungkin juga ketika menyanyi memuji Tuhan ya, karena memang saya udah Kristen dari kecil ya, udah memuji Tuhan itu udah pasti bertahun-tahun, tapi memang rasanya beda ya. Tapi ini memang sangat subjektif. Nah, mungkin ini yang menjadi pertanyaan, apakah betul yang seperti itulah tanda-tanda atau ciri-ciri dari orang yang sudah diselamatkan? Nah, di satu sisi kita seperti sangat senang ketika menyadari bahwa memang itu adalah ciri-cirinya. Makanya ciri-cirinya pasti ada yang di dalam diri kita sendiri dan ada yang dilihat orang gitu. Ya. Itu tidak bisa dipisahkan seperti itu. Jadi kalau misalkan orang yang cuma terlihat
seperti sudah bertobat di luar tapi di dalamnya belum, bisa saja dia cuma pura-pura kan. Atau jika orang yang mengakunya udah saya sudah percaya tapi ciri-ciri eksternalnya tidak pernah terlihat oleh orang lain, tidak pernah berasa yakin ini orang Kristen, kan pasti akan dipertanyakan sungguhkah dia sudah bertobat, seperti itu. Nah, kalau bisa memberikan kira-kira kata kunci apa kira-kira supaya perasaan yang terutama yang internal subjektif ini orang akhirnya bisa tahu ini adalah perubahan ciri-ciri baik internal maupun nanti yang pada akhirnya dilihat oleh orang lain itu memang adalah perubahan oleh karena karya Roh Kudus yang membuat yang memampukan kita melakukan itu, dan memang karena itu adalah tanda keselamatan. Kata kuncinya jadi kira-kira apa yang bisa kita sampaikan nih kepada pemirsa? Ya, kata kuncinya sebenarnya ya iman itu. Kita punya iman itu. Jadi memang di dalam diri kita sendiri pun kita sudah yakin bahwa kita sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita. Nah, iman itu yang benar-benar memang akan membuat kita juga memampukan kita untuk meskipun kita tidak mengerti secara kognitif gitu ya, pemikiran kita terbatas, doktrin itu sangat ribet gitu ya, tapi kita tetap bisa percaya sama Tuhan. Seperti itu. Jadi ya iman di dalam hati kita lah itu yang benar-benar paling utama yang harus kita miliki untuk kita percaya kepada Tuhan. Iman, ya iman itu yang menyelamatkan. Bisa juga nggak kata kunci tambahannya seperti yang tadi dikatakan, ketika kita melakukannya itu motivasinya sebenarnya sudah bukan tentang diri kita tetapi itu karena Kristus. Iya, ya motivasi itu kan juga kita harus cross check ya ke diri kita sendiri, karena orang lain bisa tidak melihat tentunya, motivasi kan karena di dalam diri kita. Nah itu juga mungkin menjadi satu satu poin yang harus kita terus-menerus introspeksi diri gitu. Benarkah yang saya lakukan ini untuk Tuhan gitu? Ketika kita melakukan sesuatu, kita melakukannya untuk Tuhan, untuk menyenangkan hati Tuhan. Karena kita sudah diselamatkan Tuhan terlebih dahulu, seperti itu. Berarti ciri-ciri orang diselamatkan ketika dia melakukan itu memang motivasinya buat Tuhan ya. Iya. Nah, ini ada pertanyaan berikut nih yang juga tidak kalah menarik untuk didiskusikan, yaitu apakah baptisan samakah dengan keselamatan? Artinya apakah untuk selamat perlu dibaptis? Kalau baptisan itu sudah dibaptis, belum tentu sudah diselamatkan. Tapi sudah diselamatkan, ya pasti akan diarahkan untuk dibaptis juga, seperti itu. Kenapa saya bisa bilang kalau sudah dibaptis belum tentu sudah diselamatkan? Karena baptisan itu kan satu sakramen gitu ya kan. Kalau misalkan kita di gereja, kita mengikuti kelas katekisasi, kita terlibat di dalam satu gereja, terus kemudian kan dibaptis dewasa atau CD. Nah itu juga sebenarnya bisa sesuatu yang, kalau saya boleh ngomong nih ya, ini mungkin agak keras ya, bisa saja seseorang itu dibaptis tapi sebenarnya belum sungguh-sungguh percaya. Mungkin saja orang itu masuk ke dalam kekristenan gitu ya, mendaftar atau mau dibaptis di sebuah gereja karena ingin mendapatkan label agama Kristen di KTP-nya. Mungkin menikah dengan orang Kristen gitu, atau mungkin dari kecil sebenarnya sekolah minggu tapi belum sungguh-sungguh percaya, tapi kan pasti orang tua ayo katekisasi kan gitu, tapi belum sungguh-sungguh percaya, dan sudah lewat katekisasi pun ya udah mungkin ikut katekisasinya ya sekedar mendengarkan saja tapi tidak sungguh-sungguh mempercayai apa yang ia dengarkan gitu ya tentang bagaimana Allah itu. Nah kemudian dibaptis, ya bisa saja dibaptiskan kita yang mungkin di gereja orang itu bilang kamu sudah sungguh-sungguh percaya, sudah gitu kan, oh ya sudah gitu kan dibaptis, tapi bisa jadi orang itu sebenarnya belum sungguh-sungguh percaya, karena itu kan masalah dia sama Tuhan, hatinya sudah sungguh-sungguh percaya atau belum. Nah maka dari itu kalau misalkan orang yang sudah sungguh-sungguh percaya memang pasti disarankan untuk katekisasi atau dibaptis gitu. Kalau misalkan yang sudah Kristen dari sekolah minggu pun juga kan pasti diarahkan untuk di CD, untuk mengakui iman percaya, karena itu memang benar-benar dari dirinya sendiri.
Nah, baptisan tidak menyelamatkan, tapi setelah orang diselamatkan yaitu ada satu supaya orang-orang percaya lainnya itu melihat bahwa dia sudah sungguh-sungguh percaya. Nah, maka dari itu juga kenapa sakramen baptisan itu kan dilakukan di dalam ibadah di mana itu disaksikan oleh orang-orang percaya lainnya di gereja tersebut. Nah, itu supaya kita semua sebagai satu keluarga Allah itu kita melihat, wah, orang ini adalah keluarga kita juga, karena dia baru dibaptis, sudah percaya kepada Tuhan, makanya kita menyambut dia sebagai satu keluarga, seperti itu. Tapi memang untuk urusan yang selamat atau tidaknya memang ya hanya orang itu dan Tuhan yang tahu gitu. Nah, jadi intinya baptisan tidak identik dengan keselamatan ya, tetapi orang yang sudah diselamatkan ya disarankan dia pasti akan mengikuti baptisan. Iya, betul sekali, Pak. Jadi ini cukup jelas. Jadi memang kalau misalkan orang menganggap bahwa kalau belum dibaptis keselamatannya tidak sah, ya itu kan salah kan. Nah, gitu, karena memang orang tuh bisa diselamatkan dibaptis atau enggak. Misalkan saja orang yang diinjili ketika sudah sakit parah, sudah stadium akhir gitu, dan setelah diinjili belum sempat dibaptis sudah meninggal. Nah, itu kan dia tetap selamat gitu, meskipun tidak menjalani sakramen baptisan. Ya. Berarti kalau memang memungkinkan dia dibaptis. Ya, betul, Pak. Oke, yang ini saya pikir sudah jelas ya, clear. Dari Eca ada yang mau ditanyakan? Silakan. Aku kan tadi udah diyakini nih, udah diyakinkan, oh ternyata saya sudah diselamatkan. Terus memilih untuk dibaptis. Tapi kalau misalnya diselamatkan, udah dibaptis, terus melakukan dosa, hilang nggak sih keselamatan itu? Kadang kayak saya juga mikir, saya udah diselamatkan, terus dibaptis, terus berdosa, hilang nggak ya keselamatannya gitu? Apakah ketika kita melakukan dosa, keselamatan itu hilang? Oke, ya kalau kita percaya memang keselamatan kita tuh tidak bisa hilang. Jadi meskipun kita melakukan dosa lagi setelah kita diselamatkan, karena keselamatan yang dikerjakan oleh Yesus Kristus di kayu salib itu memang sekali untuk selama-lamanya. Nah, kita nggak percaya keselamatan itu tidak hilang ketika kita melakukan dosa, tapi konsekuensi dosa itu tetap ada, gitu. Jadi memang akibat yang terjadi ketika manusia berdosa itu kan adalah keterpisahan dengan Allah, yaitu kan Adam dan Hawa. Ketika mereka melakukan dosa, mereka kan terpisah dengan Allah. Nah, kemudian ketika orang-orang kayak kita saat ini gitu ya, ketika kita sudah diselamatkan, kita itu kan juga harus punya relasi sama Tuhan, yaitu dengan kita membaca Alkitab, kita berdoa, kita melakukan disiplin rohani. Akibat dari dosa, jika kita terus-menerus melakukan dosa, tentunya kita juga akan tidak mempunyai relasi yang baik dengan Tuhan. Jadi pasti kita pernah merasakan seperti ini. Saya pun juga sering kali merasakan seperti ini. Jika saya mungkin terus-menerus melakukan dosa yang sama itu lagi, saya punya perasaan saya tidak layak bahkan untuk berdoa. Saya kayak nggak bisa berdoa. Apakah Pak Mingkwang dan juga Areta pernah merasakan seperti itu? Sering. Iya kan? Mungkin waktu atau enggak justru ketika kita itu lagi sudah mungkin jarang gitu ya bersaat teduh gitu ya, kita kayak ya ampun saya ini berdosa sekali gitu di hadapan Tuhan karena saya meninggalkan Tuhan. Nah, itu karena kita jadinya relasi kita dengan Tuhan itu seperti terganggu karena kita tuh punya rasa bersalah, karena kita tahu apa yang kita lakukan itu dosa, itu membuat Tuhan murka. Maka dari itu ketika kita berdosa, kita tuh punya perasaan yang kayak saya sudah tidak layak untuk berdoa, saya tidak layak untuk baca Alkitab, bahkan saya menjadi tidak layak untuk melayani Tuhan, seperti itu. Dan kalau dosa terus-menerus dilakukan oleh orang percaya sekalipun, lama-lama kita kan punya hati nurani, kita kan yang Roh Kudus lewat hati nurani kita mengatakan bahwa wah pasti ada kegelisahan kan, kalau misalkan kita melakukan dosa, pasti kita ada perasaan bahwa wah ini salah, saya harus minta ampun sama Tuhan. Tapi jika itu terus-menerus dilakukan, ya pastinya hati nurani kita tuh menjadi kebal gitu ya, menjadi mati rasa dan tidak peka lagi. Gitu. Dan juga itu adalah
ya berarti akibat dari dosa itu adalah relasi kita yang terganggu sama Tuhan. Tapi bukan keselamatan yang hilang, tapi memang relasi kita yang terganggu sama Tuhan. Nah, semakin lama jika terus-menerus dilakukan dan mungkin ya ini dilakukan oleh Aretha gitu ya, punya pengalaman bagaimana melakukan dosa lagi, itu ya kita harus bertobat gitu ya, harus minta ampun sama Tuhan. Tuhan, saya salah, saya sudah melakukan satu dosa ini lagi dan saya minta ampun sama Tuhan, tapi juga kita berusaha untuk supaya kita tidak jatuh kepada dosa yang sama. Nah, itu juga mungkin ada lagi juga ya konsekuensi logis dari perbuatan-perbuatan dosa ya tetap ada gitu buat kita, meskipun kita ini orang Kristen. Apakah kita akan mendapatkan konsekuensi, misalkan saya terus-menerus mungkin mengkonsumsi alkohol. Ya kalau saya orang Kristen bukan berarti oh ya udah saya aman-aman saja gitu. Saya tinggal minta ampun sama Tuhan, tapi ginjal saya masih bisa jadi terserang gitu kan, karena saya mungkin sudah bertahun-tahun mengkonsumsi alkohol. Nah, begitu juga ya konsekuensi-konsekuensi lainnya. Misalkan ada orang yang pekerjaannya korupsi di dalam kantornya gitu ya. Meskipun dia mungkin merasa salah, dia minta ampun sama Tuhan, tapi suatu hari dia diciduk sama KPK, yaitu adalah konsekuensi dari dosa yang harus dia hadapi karena dia melakukan dosa itu. Demikian juga mungkin dengan pasangan yang berpacaran terlalu bebas, kemudian mereka punya anak di luar pernikahan. Nah, itu kan juga ketika hal itu harus dihadapi, apakah ketika mereka bertobat terus tiba-tiba anaknya tidak jadi ada gitu kan, juga bukan seperti itu. Itu memang konsekuensi-konsekuensi yang bisa terjadi kalau misalkan memang kita melakukan dosa yang berkaitan dengan hal-hal tersebut. Nah, itu tentunya bukan cuma orang yang tidak percaya, tapi orang percaya pun juga dihadapkan pada konsekuensi dosa itu. Maka dari itu memang ketika kita berdosa memang kita menerima konsekuensi yang ya seperti orang-orang yang lainnya gitu, tapi kita tidak menerima hukuman kekal itu lagi karena itu sudah ditanggung oleh Tuhan Yesus. Berarti kalau misalnya kita berpikir, buat dosa, minta ampun sama Tuhan, tapi kita merasa kayaknya nggak bakal ada terjadi apa-apa, berarti itu salah ya. Akan ada konsekuensi atau hukuman yang akan kita terima. Iya, mungkin ya lebih kayak ke ya konsekuensinya akan tetap ada gitu. Ya kalau misalkan ada orang yang melakukan ya itu tadi penipuan gitu ya, apakah setelah dia minta ampun sama Tuhan, terus dia jadi tidak ada orang yang tahu dia menipu sampai akhirnya gitu ya. Kalau misalkan ada orang yang tahu kalau dia korupsi, dia diciduk KPK dan harus masuk penjara, ya itu kan konsekuensinya, mau dia orang Kristen atau bukan orang Kristen, itu akan diterima. Gitu. Oke. Sepertinya dari pertanyaan-pertanyaan tadi sudah jelas ya diberikan kepada kita, kepada Bapak Ibu Saudara juga yang menonton, dan sayangnya kita harus mengakhiri Kompas Iman pada hari ini. Semoga nanti Bapak Ibu Saudara bisa membagikannya juga kepada saudara seiman kita yang mungkin membutuhkan mempertanyakan keyakinan iman mereka, keyakinan keselamatan mereka. Kita harus mengakhirinya sampai hari ini. Semoga ada lain kesempatan untuk kita bisa bertemu lagi. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati.